keluarga Arab emang harus nikah dengan keluarga Arab. Maksudnya Arab ketemu Arab juga. Kalau misalkan nggak ketemu sama sesama Arab itu bagaimana? Ya sebetulnya sih. Bini lu pernah marah nggak sih kalau misalnya lu lagi ngerjain dia gitu? Enggak sih, bini gue apa ya, emang orangnya komedi juga gitu. Maksudnya yang kemarin belum kesampaian di tahun lalu pengen gue wujudin nih di tahun ini gitu. Planning gue apaan ya yang nggak tercapai di 2024 itu body six pack kayaknya nggak tercapai. Mbak, kalau itu mah susah, Mbak. Iya, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang nyuri di situ, padahal lu kan lagi habis sholat gitu ya. Terus lu nyuri gitu. Loh, kok gue nyuri? Sabar ya orang itu. Sabar ya, Li. Terus ternyata pengalaman pribadi. Karena dia nulis kan, yang pertama. Oh, Ya udah, kalau seandainya udah orang tuanya kita udah tahu, terus ya tinggal pendekatan aja ke anaknya gitu. Yang penting orang tua sama orang tua kayaknya udah paham oke nih, lah udah gitu. sejalan, kan. Ya udah, baru nanti kita deketin anaknya. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu anaknya bagaimana nih? Nerima kita apa enggak gitu. Sama intens ya. Jadi rajin. Kudu seintens apa sih? Kudu seintens itu. Ya, terus diintilin nggak sama orang tuanya? Ya karena keluarga Arab ya. Jadi kita kalau ngobrol ya di ruang tamu udah. Bener juga. Bener ya. Sesuai cerita gue bilang orang anaknya mau ketemu sama calonnya itu diintilin sama abah sama umi. Oh, itu sumpah di restoran. Oh, jadi emang iya hidup lo itu. Ya ada cerita umumnya orang Arab seperti itu. Oh, ketemu juga di ruang tamu. Ya berarti kan ada abah sama uminya. Iya, kalau seandainya ngajak keluar ya emang orang tuanya juga diajak. Kadang-kadang kita nggak enak kalau seandainya nggak ngajak orang tua. Oh, baik-baik pasti nggak diizinin. Kan langsung ya kalau gitu. Pasti nggak diizinin. Oh, pantesan. Bener pengalaman pribadinya Doi ini. Iya. Tapi kalau sekarang sih ya udah mulai banyak sih orang-orang Arab yang udah mulai moderat gitu. Yang udah mulai ya udah santai, yang penting lo nggak ngapa-ngapain. Oh, oke. Tapi tetap adiknya suruh dibawa. Iya, pasti ada aja gitu ya. Iya benar. Iya ya. Diintilin. Anak lu juga kalau misalnya lagi mau pergi jalan gitu, Mbak, sorry nih mau pergi ke. Wah, gila. Gua langsung ngecek itu siapa yang mau jalan, berapa orang. Terus sosial medianya apa, Instagram semua dicek. Kalau perlu sampai ke Twitter dulu deh, nulis apaan aja. Itu dia begitu. Waktu di Arab Maklum pertama, temen-temennya Sasa tuh dicek semua sama dia. Iya. Masalahnya temannya Aci Resti. Bahaya banget nih anak. Tapi emang begini Bang, keluarga Arab emang harus nikah dengan keluarga Arab. Maksudnya Arab ketemu Arab juga. Kalau misalkan nggak ketemu sama sesama Arab itu bagaimana? Ya sebetulnya sih nggak ada hukumnya ya kalau seandainya mau nikah sama Arab atau keluarga Arab. Cuman kan kita ngejaga silsilah keluarga kita gitu. Jadi kayak supaya nggak hilang keturunan kita. Jadi ya diharapkan nikahnya sama Arab, dan keturunan itu biasanya ada di laki. Gitu. Iya benar. Jadi kalau seandainya laki nikah sama cewek Arab gitu, keturunannya tetap masih kejaga. Mau nikah sama non Arab pun keturunannya juga masih kejaga. Kecuali yang perempuan yang Kecuali susah. yang perempuan. Kalau yang perempuan itu emang diharapkan nikah sama yang Arab gitu. Jadi karena biar keturunannya tetap ada. masih ada gitu. Cuman ya balik lagi sih zaman sekarang pun juga udah mulai banyak kok yang nikah di luar gitu ya, Arab santai gitu ya. Iya, yang udah bikin moderat. Cuman ya kalau Arab yang Arab yang benar-benar masih ngejaga gitu ya,
kita bakal ngusahain untuk supaya dapetnya sama yang Arab juga. Nah, yang di cerita season 1 itu takut tuh kagak dapet turunan Arab juga, nanti abis turunannya bagaimana begitu, karena kan anak cewek. Nah, makanya dicariin banget, nggak taunya pas ujung-ujungnya ternyata di turunan Arab juga gitu, ya kan Mbak ya? Gitu. Gue belum nonton yang pertama, soalnya yang gue tonton yang bagian gue aja. Enggak, kan lu bilang kan, Arab Maklum tuh udah nongol tuh, kayak Netflix kan lu bilang gitu. Ya udah gue nonton, kalau udah langsung kedua kayak nggak enak. Kayak nonton yang pertama dulu. Yang pertama juga seru. Lu tau Dawiyah kan? Iya. Apa rasanya lu syuting sama Dawiyah tuh, Bang? Iya, apa rasanya? Dia kan hebat banget hidupnya kan. Makan mulu kerjanya. Iyalah, tiap saat makan. Mau syuting, selesai syuting, tengah syuting. Sampai di Bali bawa itu rice cooker sendiri. Iya. Dia kan emang kalau dia kan emang kudu ini ada standby rak khusus cemilan. Iya, emang. Iya, itu kalau seandainya kita lagi keluar kamar hotel itu yang tempat sampahnya paling banyak kamarnya dia doang udah di depan. Yang lainnya paling cuma satu kotak apa gitu. Iya, ini rame. Jejer dia. Jejer kayak banyak. Iya, soalnya katanya ya gua kalau nggak ngunyah nggak enak gitu, banyak mulu. Iya, asam jadi mulutnya. Banyak mulu. Tapi seru sih, seru apa namanya sama Dawiyah, karena ya apa ya, kita udah lama tahu Dawiyah, cuman untuk apa namanya ketemu langsung baru pas lagi di Arab Maklum itu. Iya, apalagi jadi pasangan suami istri cerita di situ kan, sama Wawa kan. Iya. Mbak, lu boleh tahu nggak sih, Mbak? Lu begini terus lu minjem 100 sama gue, Mbak? Enggak, sejuta kalau ada sebetulnya buat bos ini. Ada nggak? Gue pikir apaan sih, Alfred ya. Padahal rumahnya dia yang di Kemang kan, Cong, gitu. Berarti kan tajir melintir dong ini. Orang dibilang katanya di belakang Kemang. Itu, Siapa yang bilang di Kemang? lu di mana emang? Kan lu bilang deket-deket Kemang. Deket sini. Oh, deket Kemang. Kan tadi udah dijelasin. Masa? Mbak rumahnya deket sini kan. Iya, deket Kemang, di belakang Kemang sono. Gitu. Gue nggak bilang belakang Kemang, gue bilang di belakang. Di belakang, iya di belakang belakang. Benar, kalau ke arah belakang sono, arahnya gue udah tahu juga ke arah sono. Karena rumahnya Abah itu benar-benar ada di belakang Hotel Arion Suites Hotel Kemang. Jadi lo kalau misalnya Bisa lo lagi aja. ngelawak gitu ya, kalau Mbak! Kelihatan ya gitu. Bener. Tapi lu sama bini lu tuh ya kalau misalnya lagi di Instagram tuh kan ada aja tuh kelakuannya gitu. Bini lu pernah marah gak sih kalau misalnya lu lagi ngerjain dia gitu? Enggak sih, bini gue apa ya, emang orangnya komedi juga gitu. Maksudnya dia bukan komedi, dia adalah pelawak ya. Tapi dia emang dasarnya itu polos. Kehidupannya dia adalah komedi gitu. Dan itu iya sih, emang bener. seru banget. Jadi dia kayak konten-kontennya tuh kocak kali ya? kontennya kocak. Karena kan waktu itu gue sempat ketemu kan waktu kita lagi syuting di Bali kan. Datanglah tuh waktu itu dia di lokasi gitu. Terus anaknya kan kecil, cungkring gitu kan ya. Terus dia gitu yang kayak kalau ngomong tuh yang iya gini. Terus kayak ya Allah, nih anak lucu banget ya. Bisa sama Abah gitu. Orang gue jalan sama dia kadang suka dikira anak. Tapi dia mukanya masih muda banget ya. Iya, gue nggak tahu ya. Berarti lu makanya lu perawakan lu juga biasa aja, tapi lu ngeluarin duit khusus untuk perawatan bini lu. Iya, gue harus nimbangin gitu. Harus nimbangin kesenangannya dia. Gue dari kemarin dia ngomong kayak begitu. Bininya Abah cakep banget. Bener. Pasti besok dia datang dia sama bininya. Iya, makanya tadi gue sendiri li. Ya. Kayaknya orang ngeliat di Instagram kan beda sama yang asli gitu. Anaknya lucu banget, baik lagi gitu. Anaknya umur berapa, Pak? Apaan? Anaknya umur berapa? Anak gue yang mana nih? Bukan, maksudnya bininya. Bini gue apa anak gue? Anaknya Anaknya. berapa? 4. Anaknya 4. Pertama umur tadi 16. Enggak, justru anak gue yang pertama udah berapa ya? 21. Oh, lu nikah muda, Mbak? Nikah muda dong ya? Enggak, gue nikah umur 25. Terus lu ngitung nih abis ini nih. Umurnya 21, 25, ini umurnya berapa gitu. Iya. Berarti anak lo yang pertama udah kuliah, no ya? Udah kuliah. Cewek. Cewek. Yang kedua? Yang kedua cowok. Umur? Sekarang itu... Itu yang mau masuk SMA ya? Iya, 15. Oh, 15. Jauh banget, Mbak, umurnya berarti. Iya, kayak anak gue 15 berarti. Jauh dong. Karena, nah ini yang kalian belum tahu, gue married 2 kali.
Oh, gitu. Jadi gue married yang pertama nggak bertahan lama, sekitar 2 tahunan lah gitu. 2 tahun. Terus yang bini gue yang pertama meninggal. Innalillahi. Terus nikah lagi sama bini yang sekarang. Iya. Gitu. Oh gitu, berarti makanya anak yang kedua umurnya 15, terus abis itu? 15 selisih 3 tahun. Oke, berarti 12 tahun. 12 tahun, cewek. Oke, terus yang Yang terakhir 9 tahun, cewek juga. Oh cewek juga, oh berarti cuma satu nih penerus nama Al-Masyhur Oh nih ya. iya, cuma satu. Al-Masyhur loh nama belakang. Iya. Al-Masyhur. Masyhur. Iya, Masyhur. Masyhur ya kan, iya. Masyhur terkenal gitu. Apa gimana sih? Makmur. Masyhur. Enggak, masyhur. Dikenal. Dikenal, dia termasyhur kan? Termasyhur. Terkenal gitu, famous. Iya, ya bahasa Inggrisnya gitu, famous. All famous gue. All famous gue. Iya juga nih. Makanya namanya Usama Harbata. Iya, kacau banget hidupnya. Kacau. Ini enggak benar nih. Tapi kenapa nggak pakai nama belakang keluarga? Nggak juga, karena emang dulu pas lagi awal bikin konten gue nggak pakai nama, karena waktu itu ada 2 orang. Oh, no name gitu nama lo? Iya. No ada namanya sih, cuman gue lebih nonjolin nama sosial medianya gitu. Jadi dulu berdua namanya Duo Harbata. Duo Harbata. Siapa aja tuh? Dua sama Harun dulu namanya. Oke. Harun masih sepupu gue juga. Oke. Nah terus berjalannya waktu, Harun keluar, sempat diganti sama adik ipar gue si Kiki, terus ada si Bakti, sampai akhirnya pas mulai masuk COVID itu kan mulai jarang ketemu kan. Akhirnya terus, sendirian. Si Harun udah lama emang dia udah keluar tuh karena dia pindah kota kan, balik lagi ke keluarganya di Pekalongan. Terus si Kiki juga sama, dia pindah ke Pekalongan juga. Bakti waktu itu dia pindah ke Ambon. Jadi gue sendiri doang tuh pas lagi zaman COVID. Akhirnya udah gue bikin konten karena emang nggak keluar rumah. Gue bikin kontennya sama bini gue. Keluarga dia sendiri ya, Mas Asa ya. Iya. Akhirnya udah sekarang jadi kontennya konten family. Jadi cuma Harbatah doang. Harbatah doang. Nggak pakai duonya lagi ya. Nggak pakai. Bahkan di TikTok sekarang namanya jadi Usama Harbatah gitu. Oh, akhirnya keterusan sampai Usama Harbata. Iya, kepakainya kan. Gitu. Sih, bukan berarti dia kagak mau pakai nama keluarganya, bukan. Gitu. Karena emang dulu dikenali sebagai si Harbata. Iya. Dua Harbata itu. Akhirnya udah gue tempel aja nama Harbata gitu. Di kanal YouTube-nya. Daripada gue ganti baru gitu. Oh iya, kan yang ada building brandingnya susah banget. Iya, bubur merah bubur putih lagi kan. Iya. Nyari ayamnya juga ribet. Ayam apa? Cuman enggak ya. Terus kira-kira nih, ini kan tahun 2025 nih, Mbak. Udah ada planning ke depannya belum nih, Mbak? Maksudnya yang kemarin belum kesampaian di tahun lalu, pengen gua wujudin nih di tahun ini gitu. Planning gua apaan ya? Yang nggak tercapai di 2024 itu body six pack kayaknya nggak tercapai. Mbak, kalau itu mah susah, Mbak. Udah kagak usah, Mbak. Nanti lu di Arab Makmum kagak unyu-unyu lagi. Agak sulit itu. Mendingan udah. Emang udah usaha sama Harbata begini aja nih udah begini aja gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Yang penting sehat. Iya, tapi enggak juga sih, Cong. Kalau misalnya perutnya ke depan ya kagak sehat juga itu namanya. Iya. Iya, pet itu. Lemaknya ada lemaknya. Ini apa nih yang belum terwujud nih? Yang belum terwujud apa ya? Ya alhamdulillah sih rata-rata udah ya. Seperti kayak umroh, haji gitu. Haji, ya Allah. Cuman haji gua tuh dulu zaman masih SMA. Kok bisa? Jadi masih lama, udah lama banget gitu. Jadi ya gue masih belum ngerasa kayak belum bener-bener apa ya, kafah gitu. Belum bener-bener ngerasain nikmatnya haji waktu itu. Karena emang waktu itu kan cuma ikut-ikutan orang tua aja ke sana. Nah, itu yang pingin sekali lagi loh. Sekali lagi. Cuman kalau seandainya dalam waktu dekat mungkin belum sih, tapi umroh mungkin. Amin ya. Insyaallah tahun ini 2025. Amin. Mudah-mudahan pokoknya nggak cuman Abah aja, tapi semua yang nonton Wow The Sister tahu. Amin. Bisa pergi umroh. Amin. Amin. Yang nonton.
yang nonton lo berdua ini kagak? semua juga, kita juga dong juga. Ya udah langsung deh Pak, doain dulu deh Pak. Gimana caranya Pak? Biar kata kita hari ini nih bisa langsung semuanya dijabah gitu Pak. Kali aja kalau misalnya turunan dari keluarga Al-Masyhur gitu karena terkenal kan langsung dijabah gitu. Allah. Iya benar. Ya Allah, enggak juga sih. Yang penting ikhtiar. Tapi emang ada yang cita-cita lo yang masih belum tersampai? Iya, makanya tadi kan gue bilang, mungkin ada yang belum kesampean. Apa ya? Pengen jadi apa gitu ya? Mau jadi Robocop, Menjadi Robocop ya, menjadi Batman. Kalau cita-cita yang itu sih sebetulnya nggak ada sih. Kalau pilot kan emang udah nggak jadi kan, karena takut tinggi kan. Nggak bisa Iya benar. Kalau yang kayak gitu sih nggak ada sih ya. Gue ngerasa alhamdulillah sih hidup gue udah berkecukupan. Udah syukur Ya, udah alhamdulillah. syukur aja ya, bersyukur alhamdulillah ya. Udah di sisi yang ya gue udah bersyukur deh, pencapaian lainnya udah nggak terlalu gue harapin banyak lagi lah gitu. Iya. Paling sekarang udah tinggal ke anak-anak aja. Iya, Kalau gue udah bener. mikirnya ke anak bisa sekolah yang Sekolah yang bagus, bagus, ya, sudah amin. tuh hasil yang bagus. Amin, ya Allah. Biar kita semua bisa bahagia, Amin, ya berkah. Allah. Amin. Buat yang belum nikah semoga cepat nikah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kenapa Bukan jadi gua doa ya? Nggak usah deh. Kenapa jadi doa nih? Ya pokoknya semoga semua yang dicita-citakan atau yang belum terwujud itu semua tercapai. Amin. Harap maklum season 3 bentar lagi ya. Amin. Mudah doain ya Bu, semoga lancar. Kalau proses yang penasaran nih sama season 3-nya seperti apa, Buru-buru nanti nonton dah. Nonton deh. Tapi kalau yang belum nonton season 1, season 2 nonton, ada lihat. Ada merah. Merah. Sekuntum berwarna merah. Gitu tuh. Lucu banget loh. Itu mendaunya. Iya, emang gitu, Cang. Mendaunya. Iya. Boleh nggak kita main game dulu? Iya, Cang. Boleh ya. Boleh ya? Apa Boleh ya. main Ada lagi game apa? game. Kan Pernah atau enggak? Enggak, gue jadi ingat itu apa Umi LP gitu gini. Mahmud. Umi nggak suka yang namanya martabak. Kenapa ente beliin Umi martabak? Ada Umi LP di situ. Iya. Kudunya belinya Mahmud. Kita main pernah nggak pernah nih, Bang. Oke. Jadi cuman cukup dijawab aja pernah apa kagak, dilakuin sama ceritanya kalau ya. Oke. Oke. Pernah nggak pernah? Usama Harbata kehilangan sendal di masjid. Pernah. Ya Allah, pernah deg banget itu kenapa Iya. gitu ya? Pas lagi di Masjid Haram lagi waktu itu. Wallah. Iya. Oh, bisa hilang. Jadi nggak tahu kenapa ya kok sendal gue bisa laku gitu. Jadi itu sendal gue beli di toko yang ada di dekat itu situ. pinggiran toko. Jadi apa namanya baru gue pakai nggak lama tiba-tiba hilang gitu. Feeling gue balik lagi nih ke toko kayaknya dijual lagi sama orangnya. Hujan sih lu di sana juga. Habis gimana? Terus keluar dari masjid nyeker dong. Nyeker. Nyeker dia. Iya, nyari sendal lagi. Nyari sendal lagi. Nah, sekalian gua nanya, nah itu hukumnya gimana itu, Mbak? Berarti lu kan lagi ada di masjid lagi di masjid. Masjid Haram. Lagi di Masjidil Mekah, Haram. kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang nyuri di situ, padahal lu kan lagi habis sholat gitu ya. Terus lu nyuri gitu. Lah kok gue nyuri? Sabar Kayak orang itu. Sabar ya, Li. Kenapa bisa begitu ya? Itu kan berarti dosa kan, Mbak? Iya. Yang namanya niat orang kan nggak lihat tempat. Kita kan kadang-kadang tahu namanya begitu. Ya hukum atau kan mungkin pada saat Allah. itu Justru dia lagi sendalnya dia kehilangan juga sendal. kehilangan sendal yang Iya. ada di depan mata. Ini sendal siapa ya? Pinjem dulu Iya, gitu. Kan bisa iya. jadi begitu. Mungkin niatnya minjem. Iya, niatnya minjem pengen Nah, dibalikin bisa lagi. jadi. Tapi abahnya udah keburu pergi gitu. Kalau gue waktu itu sendalnya gue masukin ke dalam tas gue. Jadi yang gue bagus masukin kayak gitu iya, emang. gue masukin ke dalam tas gue, terus tas gue taruh di depan tempat lo sujud depannya. gitu. Iya, Iya, jadi benar. biar ketahuan, ada yang mau ngambil. Karena temen gue ada tuh yang ngomong gitu. juga Li. Astagfirullahaladzim. Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah, kita lanjut aja. Lanjut. Pernah atau enggak pernah Usama Harbata makan daging unta? Halal kagak sih tuh? Halal. Halal ya? Iya, kan daging unta masih halal. Kita bawain itu juga. Apa Pipis. apanya daging unta gitu. Bukan, pipisnya onta. Nah, iya itu. Iya.
dagingnya aja katanya halal. Terus emang air pipisnya halal? Kalau pipis gue nggak tahu sih. Iya katanya. Terus ngapain lu bawa dari sono? Apa sih itu? Obat ya? Obat, iya benar obat. Iya, katanya obat, cuman wallahu alam sih kita nggak tahu bener apa enggaknya. Dia bawa dari sono. Iya. Katanya pipisnya unta katanya gitu. Kan Iya. kita juga jadi. Gue mah penasaran aja gue beli makanya. Lu pernah makan daging unta? Daging belum pernah. Daging onta belum. Susu onta pernah, tapi gue nggak doyan susu, jadi belum. Nyoba sekali langsung. Sendiri ya? Iya. Oh kalau daging onta belum pernah. Kalau Belum. daging-daging yang lain yang maksudnya yang halal tapi ya yang pernah lu coba apa? Ya standar lah, ayam, Iya. kambing, sapi. Enggak. Lagi lo kayak mau diterusin gitu. Oh, giling. Enggak. Karena gue pernah nyobain daging jerapah, daging rusa. Enggak, gue nggak pernah. Gue pernah tuh. Kuda pun juga belum. Nah, waktu itu panas. panas banget, Bang. Panas banget. Jadi waktu itu pas lagi syuting di sono tuh. Jadi waktu itu kan gue lagi Di ada Sumatera. di Jerman. Ah. Terus ada satu restoran Mongol. Nah disediain tuh ada daging buaya, daging apa tadi lu bilang kuda. Ah. Gitu terus ada daging segala macam daging deh tuh gitu. Tapi gue bilang ini siapa yang mau makan beginian ya Cong gitu. Gue memilihnya ya udah daging ayam aja. Gue nggak ikutan daging makan sapi. itu daging kuda karena gue udah tahu nih karena cateringnya itu syuting ngambilnya dari daerah situ gitu loh. Karena tuh jauh banget itu. Terus gue bilang sama temen gue, mendingan kita beli mie instan aja nyok. Gitu maksudnya yang aman aja kita masak sendiri, makan aja sendiri gitu. Oh, kan enggak, gue mau makan catering aja. Oh iya Ternyata udah. daging kuda. Ternyata daging kuda. Setelah makan itu dia langsung kepanasan. Soalnya ini lagi kapan ya? Aduh, gitu. Katanya begitu. Gue belum pernah sih, jadi gue nggak tahu gitu. Cuman ya, tapi halal sih sebetulnya. Kan ada sate kuda, ada. Iya, benar. Nah, Ada sate kelinci, ya kan? sate kelinci. Gang iya. kelinci. Nah, itu dong. Pernah atau enggak pernah? Usama Harbatah lihat setan terus baca ayat kursi atau enggak baca? Karena udah keburu takut gitu. Emang lu bisa ngeliat? Pernah ngeliat penampakan? Kagak. Oh, lu Kagak. nggak pernah lihat ya? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Jangan sampai ngeliat deh. Panik ya. Tapi lu nggak takut lihat gue? Oh, lu nganggep diri lu penampakan gitu. Kagak lu waktu pada saat lu lihat lu bisa baca ayat-ayat kagak? Nah, gue mah kabur, gila kali lu. Sabar, kan gua Iya, nanya. maaf. Nanya. Gua nggak ngerti dah anak lagi on fire banget itu gimana sih? Next ya. Pernah atau enggak pernah Usama Harbatah mandi garam rukiah? Lihat setan aja nggak pernah, apalagi rukiah. Lu udah pernah di rukiah? Enggak. Atau pernah ngeliat orang di rukiah nggak? Kalau seandainya lihat orang, ya mungkin sih karena mertua gue itu ya yang Habib yang bisa ngobatin Yang itu. ngobatin untuk yang Oh, gitu. Keluarganya si Sasa. Keluarganya Sasa. Itu kalau di rukiah tuh maksudnya kitanya lagi kenapa sih lagi kehilangan jalan atau gimana sih? Kehilangan jalan. Ya, maksudnya kagak benar tuh rukiah tuh kenapa gimana sih? Rukiah tuh kayak kemasukan. Kayak kemasukan jin gitu. Tapi dalam keadaan seperti begini. Iya. Apa gitu-begitu? Iya, beda aja gitu orangnya, entah dia ngomong-ngomong sendiri atau apa gitu. Oh. Gitu. Kalau gue orangnya kan logik kan, kalau hal-hal kayak gitu selalu gue mikirnya, lah ini paling ada masalah Lagi apa gitu, stres lah ya, lagi stres depresi atau apa Iya gitu ya. depresi gitu. Cuma kalau ya orang-orang yang ngerti supranatural kayak gitu ya berpikirnya ini kemasukan jin atau apa. Oh, Ya gitu. siapa Tapi tahu. tapi lu berarti nganggep mertua lo itu beda jalur aja sama lu gitu ya? Ya kalau dibilang beda jalur sih enggak sih. Jalur, gimana sih? Iya kalau Bukan di jalur, lihat, astagfirullahaladzim. Lu lagi kenapa sih otaknya? Iya ya nggak tahu deh. Lu yang kudu di rukiah. Kayaknya di otak lu kayak kagak bener nih. Kalau beda jalur kayaknya enggak sih, cuman gue orangnya berpikir logik, tapi mengakui ada hal-hal yang berbau-bau supranatural karena gitu. memang itu di Di dalam juga agama kan, pun juga dikasih tahu bahwa jin dan setan pun ada gitu. Iya, benar. Jadi ya siapa tahu kan ikhtiar gitu, siapa tahu orang yang kesurupan ya mungkin emang ada yang karena kemasukan jin, bukan karena stres atau depresi gitu, atau mungkin stres depresi yang membuat dia akhirnya kemasukan jin, kita nggak pernah tahu gitu. Berarti lu waktu pas kesurupan lu lagi depresi ya? Iya, makanya mau ke mertua gue Habib. jangan nanti aku dilamar. Ya.
Kita sudah berkeluarga. Oke, itulah tadi pernah nggak pernah. Ini yang terakhir ya, sebelum kita kasih hadiah buat lo, Mbak. Jadi ini adalah 7 deadly sins. Jadi lo tinggal pilih satu kartu, terus nanti lo tinggal kasih tahu ke kita dosa apa yang pernah dilakukan Usama Harbatah berkaitan dengan kata yang diambil. Aduh, apa ya? Apa ya? Gini-gini bahasa nggak sih? Aibnya mau dibongkar gitu kan? 7 pride, keangkuhan adalah perasaan seorang yang menilai diri mereka terlalu tinggi. Dosa ini membuat seorang menjadi mudah merendahkan orang lain. Oh iya, mungkin gara lu, gue kan Arab cuy. Pede gue udah ilmu agama gue. Pede gue. Apa ya? Enggak sih, justru kalau seandainya hal-hal yang berbau ke Arab-Araban gitu, gue malah nggak terlalu mau nunjukin keluar gitu. Jadi karena gue ngerasa bahwa justru memiliki garis keturunan Arab itu lumayan beban juga gitu, karena kita nggak boleh berbuat aneh, nggak boleh sombong berbuat dosa gitu. Bebannya di situ, makanya gue nggak terlalu berani karena gue ngerasa bahwa diri gue masih banyak dosa gitu. Cuma kalau seandainya keangkuhan, kapan ya gue pernah ngerasa angkuh ya? Mungkin dulu kali ya, zaman gue masih kuliah gitu. Masih dari introvert nih. Iya. Ya kan berubah nih mau jadi extrovert ya kan. Iya, karena wah, bokap gue punya duit nih, bisa beli mobil yang yang keren zaman dulu gitu. Gue ngerasa wah, pengen dianggap lah gitu sebagai kayak anak Beverly Hills gitu. Anak Beverly Hills. Hollywood nih. Yang barusan lagi kebakar. Ya itu gue ngerasa kayak gitu sih. Cuman ya setelah gue ngerasa menjadi orang tua kayak sekarang ini baru ngerti ternyata susah juga ya nyari duit gitu. Zaman dulu itu orang tua. Terus guenya yang guenya yang gaya-gayaan. Makanya gue masih ingat pas lagi dulu itu gue datang sama temen gue, waktu itu gue naik mobil lah gitu loh, keren gitu. Baru duduk bareng sama temen gue, nggak lama gue datang juga naik mobil, keren juga kan. Gitu. Terus terakhir bokap gue pakai kijang jadul. Oh ya Allah. Dulu yang botak. Lu anak kurang ajar lu, bokap naik kijang jadul lu pakai mobil yang bagus-bagus gitu. Ya kebayang gitu, oh iya juga ya, sekarang gue baru mikir gitu. Orang tua kayak lagi mikirin anaknya gitu. Iya. Kita tahu tuh pas kita udah jadi orang tua. Pas kita udah ngerasain jadi orang tua gitu. Susahnya namanya lagi nyari rezeki ya. Iya. Makanya nih ya, anaknya Usama Harbatah. Tahu ingat ya. Bapak kasih kerja tahu mencari sesuatu nasi untuk kalian semua. Sabar ya Bu, rumah. Oke, itulah tadi 7 deadly sins. Makasih ya Kak. Kita punya cindera mata. Kita punya hadiah dari Totally Sweet Fit. Ini baju yang kemarin gue tanyain lu, Mbak. Gila, makasih. Ukurannya tinggi badan. Makanya gue bingung mau ngasih baju tapi kok nanya tinggi badan gitu. Ini bajunya sampai ke bawah gitu. Coba dilihat dulu. Buka aja, ini dari Totally Sweet Fit. Jadi, kenapa kita minta? Ada 2. Ada 2, Mbak. Kalau kita mah nggak kaleng-kaleng ngasih hadiahnya, Mbak. Bagus. Ready for love. Ready for love. Ih, Abang mau kawin lagi, Abang. Ih, dimarahin. Ya ampun, gue pakai baju kayak gini kayaknya nggak cocok deh. Oh, coba, Mbak. Nih, satu lagi, Mbak. Satu lagi deh, Mbak. Ini kayaknya bini gue nih yang cocok nih. Ting soalnya. Nih. Oh, yang ini berarti. Yang ini lucu nih, Mbak. Abang kan. Woi, gila. Kobra. Apa sih? Kobra. Nah, jadi ini sengaja nih, ini Mbak. keren Langsung nih. sesuaikan. Langsung up warna kulitnya. Iya, langsung loh. Cerah loh, Mbak, warna kulit lo, Oh, Mbak. iya. Iya, Cocok ya. benar. Hijau. Beda sama ini. Yang itu hitam soalnya, Hitam. gelap. Ini. Gelap. Nah, itu nih cerah. Kalau warna coklat ini gimana?
Totally Sweet Fit ini dia tuh UMKM di Bali. Oh, UMKM di Bali. Jadi Lucu. emang sengaja dibuatin khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan biar looks-nya pun fit ke badannya gitu. Oh, gitu. Makanya nggak pakai size S, M gitu enggak. Aku suka tuh Iya. baju-baju fit. Wah, berarti ini kayak slim fit gitu. Enggak slim Enggak fit slim. dong, Mbak. Tetap Fit doang, tapi nggak slim. Dia akan oversize, Menyesuaikan. tapi menyesuaikan dengan tinggi dan berat badannya. Ah, Jadi gitu. nggak berkesan kayaknya di sini nih panjang banget nih Cong gitu. Bisa kepanjangan kayak gitu. Ih, keren banget berarti ini Totally Sweet Satu Fit. lagi. Ada lagi. Sister. Iya ada tulisannya sama Harbata, lucu banget. Gimana Mbak? Lucu banget ya? Lucu banget. nanti Amit. Hilang jantannya. Nanti kalau lagi syuting Arab Maklum di bawah ya, Mbak. Iya. Wah, iya, siap. Nanti pasti Dawia gitu. Ih, Abah udah dapet juga, Mbak. Nggak gitu. Iya, gue juga emang lagi ngumpulin ini sih. Tumblr. Tumblr. Tapi kan nggak ada yang punya namanya. Iya. Iya, nggak ada yang ada tulisan Langsung kita sama Harbata. sombong juga. banget gitu ya. Gila. Jangan wow di sisternya ntar lu selotip ya. Iya, ntar disimurin lagi. Enggak gue selotip, gue kerik. Lebih jahat otaknya. Lebih jahat. Mengacur ya. Sekali lagi, terima kasih buat waktunya ya, Mbak. Sama-sama. Sehat terus. Thank you, sukses juga buat Wawidi Sisternya. Amin. Sehat terus titip salam buat Aisyah sama keluarga di rumah. Siap. Ya. Buat Totally Sweet Fit, thank you so much. Buat Arion Sweets Hotel Kemang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan buat Bro and Sis, jangan lupa saksikan Wow The Sister terus setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Jangan lupa di like, share, komen, bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan tiap episodenya. Subscribe-nya kelupaan deh, Pea. Like, share, komen, bunyiin lonceng, subscribe-nya jangan lupa. Iya, sama follow Instagram sama TikTok-nya kita di @waod_sisters. Kita ketemu lagi minggu depan Bro and Sis. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bye.